Nah, ini jadi hasilnya ya kawan ya. Nah, udah ndak ada lagi bekas pensil dan bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Hafiz Quran Bang Umam. Kali ini kita mau menulis surah ya kawan ya, yaitu surah Ad-Duha dan surah Al-Ikhlas. Nah, yang perlu kita lihat yaitu spidolnya jangan lupa dipotong ya kawan. Itu udah hal wajib untuk menulis kaligrafi ataupun tulis Indonesia ya, tulis nama surah dengan menggunakan tulisan Latin. Oke. Nah, ini yang harus kita sediakan, penggaris, penghapus, pensil, dan spidol. Oke kawan, ini udah kita sketsa ya, tulisannya udah kita tulis, dan syaratnya itu supaya rapi. Yang kedua, tulisannya itu jangan terlalu ditekan, menggunakan pensil ya. Yang penting kelihatan saja, asal lihat saja. Nah, ini kita mau menulis judul ya, menulis judul dengan teks Indonesia. Oke. Surah Ad-Duha. Nah, kali ini kita menulis surah ya. Ingat triksnya ya kawan ya, harus menggunakan pensil terlebih dahulu. Jadi ketika kita menggunakan spidol ini, jadi tulisannya gampang sekali. Jadi tulisan kita itu udah fokus. Nah, surah Ad-Duha. Jadi kalau mau menulis Latinnya itu supaya bagus ya, juga harus dipotong ya kawan, seperti kita mau menulis tulisan Arab. Nah ya, nah kalau ini tulisan Arabnya. Jadi ingat, kalau menulis Latin juga spidolnya dipotong supaya hasilnya juga bagus. Jadi intinya spidolnya jangan lupa dipotong ya kawan ya. Oke. Nah, kali ini kita menulis surah. Nah, ini yang kita tulis Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ingat ya kawan ya, ketika kita mau hasilnya rapi, jadi jangan lupa kiri kanannya ukurannya sama, atas bawah ukurannya sama, dan jaraknya juga sama. Jadi udah kita sketch, jangan langsung tulis. Kalau kita langsung tulis dengan menggunakan spidol, maka hasilnya itu kadang bisa fatal. Walaupun kita udah hebat menulis segalanya lah ya, kaligrafi atau teks Indonesia. Jadi kalau bisa kita gunakan pensil terlebih dahulu untuk mengatur jarak-jaraknya, dan pembagian. Kadang kalau kita menggunakan spidol itu kita menggunakan perkiraan, jadi terkadang sama, tetapi kalau dilihat lagi lebih teliti kadang hasilnya itu beda. Nah ya, ini hasilnya, nanti kita tulis dulu semuanya ya kawan ya. Oke. Nah, ini udah kita tulis. Nah, jadi saya ini menggunakan pensil terlebih dahulu kawan. Nah ya, jadi udah kita pensil dulu. Nah, itu ada bekas-bekas pensil yang harus kita hilangkan ya kawan. Nah, ini ada bekas-bekas pensil. Nah, itu
Itu fungsinya untuk saya membuat jarak tulisan. Jadi tulisan kita baca dulu sebelum kita menulis dengan menggunakan spidol. Kita baca dulu betul atau enggak ya. Kalau ada salah kita betulkan karena masih tahap pensil. Gampang sekali untuk merubahnya ya kalau menggunakan pensil. Tetapi kalau sudah menggunakan spidol maka susah sekali untuk kita merubahnya. Nah, ingat syarat pertama ketika kita menulis dengan menggunakan pensil, jangan terlalu ditekan. Yang penting kelihatan saja kawan. Kenapa? Karena kalau ketika kita salah menggunakan pensil, jadi kita menghapusnya itu kadang masih ada bekas karena terlalu kuat tekanan. Nah, jadi itu juga harus kita perhatikan ya kawan ya. Nah, ini kalau yang kita buat, ini kita jangan hendak saja ya menekan pensilnya. Jadi ketika menghapus lebih mudah untuk kita menghapus dan bekasnya tidak terlalu kelihatan. Tetapi kalau kita menggunakan pensil udah kita tekan untuk menghasilkan supaya pensilnya itu hitam ya. Jadi ketika kita menghapus maka bekas pensilnya itu akan kelihatan ya, akan kuat kelihatannya. Tetapi kalau kita tidak terlalu menekan maka itu kita menghapusnya pun kadang asal-asalan saja udah hilang. Tidak perlu menggunakan tenaga ekstra ya. Terkadang kalau udah terlalu kuat menekan pensilnya itu maka terkadang dia itu memiliki bekas yang susah untuk dihapus. Nah, jadi jangan hendaklah untuk menekannya. Yang penting kelihatan udah. Yang penting kelihatan karena fungsi dari pensil itu supaya kita ada arahan ya. Supaya kita ada arahan dan supaya kita udah membagi bagian-bagian yang terpenting dan ukuran-ukuran yang terpenting dari tulisan yang mau kita tulis ya. Mengatur jarak ya, supaya rapi kan jaraknya harus bagus antara kiri kanannya, atas bawahnya. Jadi itu sangat perlu sekali ya kawan ya. Nah, jadi jangan terburu-buru supaya ingin cepat selesai jadi langsung menggunakan spidol karena itu sangat bisa fatal sekali kawan, sangat bisa fatal sekali. Dan ketika kita menulis pun terkadang kita itu lebih banyak memikirkan jarak, takutnya ndak cukup, takutnya pembagiannya enggak bagus, takutnya pokoknya lebih banyak takutnya sih sebenarnya. Walaupun kita udah hebat, terkadang ketika langsung kita menggunakan spidol terkadang juga ada bagian-bagian yang terkadang kurang sama. Nah itu ya, jadi perlu sekali kita menggunakan pensil terlebih dahulu. Ingat, kesabaran diperlukan ya ketika kita menulis kurang lebih seperti ini ya. Jadi kesabaran, tidak hanya tulisan Arab ya, tulisan Indonesia pun, tulisan Latin pun juga sama. Seperti kita membuat jadwal piket, ketika kita membuat jadwal pelajaran supaya hasilnya bagus, kita gunakan pensil dulu. Jadi kita baguskan dulu jarak dan semuanya ya, jaraknya, tulisannya ya udah betul atau tidak. Oke, ini udah ya kawan ya. Nah, tinggal kita lihat satu-satu, mungkin ada yang masih ada tersisa, masih kelihatan pensilnya. Nah, jadi gampang ya kawan ya. Nah, ini cara menulis kaligrafi yang bagus
Tapi kalau masalah kaidah kita angkat tangan ya kawan ya. Karena kaidah kita sangat-sangat jauh sekali. Sangat-sangat kurang. Kalau dinilai hanya dapat 20. Hanya dapat 20 dari 100 kawan. Yang penting yang perlu kita kasih tahu yaitu masalah jaraknya ya. Jaraknya kiri kanannya. Oke, nah kayak gini udah pas ya kawannya, kiri kanannya udah bagus karena udah kita ukur. Oke, sip. Nah sekarang kita lihat. Nah jadi ya antara surah tulisan Arabnya jadi udah kita atur jaraknya kawan. Nah jadi sangat perlu sekali pengaturan jarak ya kawan ya. Nah ini udah ndak ada lagi kelihatan pensilnya kawan, karena udah kita hapus. Nah ingat, jangan terlalu menekan ketika menggunakan pensil, karena itu bisa meninggalkan bekas yang susah untuk dihapus. Oke kawan, ini hasilnya ya. Oke, semoga bermanfaat. Ini kita menulis surah Ad-Duha dan surah Al-Ikhlas. Nah bagus ya kawan ya, karena pembagiannya udah bagus. Oke kawan, jadi sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.